Kenapa nggak mau sama Bunda? Bunda punya pacar. Udah punya pacar sama Pin? Kamu kesel Bunda bawa baju tapi kamu nggak dibawa sekalian gitu? Enggak. Apa dong? Kamu kesel Bunda bawa baju keluar dari rumah? Oh, harusnya tinggal bareng-bareng. Saya sekali lagi niat bantu Mbak Ayu, tapi kalau Mbak Ayu masih bohong, masih nutup-nutupin, kita nggak bisa bantu nantinya, ya? Jadi saya minta Mbak Ayu jujur. Nah, Mbak Ayu pacaran sama Alvin itu? Masuk aja, masuk aja. Mana si Ayunya mana tuh? Dia udah tahu ibunya. Oh, ya. Keringat dingin ya? Iya. Siapa namanya? Ratu. Ratu, kita cek ya ke rumah sakit ya nak, ya harus mau, nanti kalau nggak sembuh-sembuh. Lu naik mobil ya, kita naik, ya Allah panas banget Ya nggak bawa termometer ya? termometer nggak bawa ya di mobil ya Mbak? Panas banget Pak. Yuk salim dulu. Ini maaf nih, dari pagi juga belum makan. Belum mau makan ya. Ntar beli bubur ya, makan Beli ya. bubur ya? Ntar aku beli bubur. Nggak apa-apa Bu, kita aja. Oke, guys, akhirnya kita udah sampai nih di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ini kita tadi mampir makan bubur ya? Iya. Makan bubur, Ade Ratu ya? Oke. Jadi kita udah selesai makan bubur. Tadi sempat nggak mau makan dia, tapi pas disuapin, alhamdulillah mau dan masuk ya setengah porsi ya lumayan ya. Tapi ya setidaknya harus ada yang isi karena dia satu harian nggak makan, kata bapaknya tadi. Nggak makan atau nggak mau makan atau nggak ada makanan? Nggak ada. Nggak ada makanan? Mm-mm. Oh, nggak ada makanan. Ratu, kenapa nggak mau sama mama? Sama mami? Ini juga nggak makan. Hah? Ini manggilnya siapa? Ini? Nggak mau panggil? Mama atau ibu? Biasanya manggilnya apa? Manggilnya siapa? Aku manggilnya Mami. Oh ini mami. Yang di rumah? Yang di rumah? Mami juga. Oh dua-duanya mami. Mm-mm. Oh. Enggak, ini mah enggak. Apa katanya? Ini Katanya mah gitu. Katanya mau pergi dari rumah. Oh katanya pergi dari rumah. Sebelum pergi dari rumah manggilnya siapa? Manggilnya Mami. Oh dua-duanya manggilnya mami. Enggak, satu. Nanti itu ibunya pergi. Ibu ini panggil ibu. Bukan. Siapa? Kalau Ratu manggilin Pergi. bunda. Ya bundanya pergi. Aku Oh. Ini panggilnya bunda. nggak tahu. Oh, dipanggilnya Pergi Bunda. sama Pin. Kalau di rumah yang tadi manggilnya mami. Mm-mm. Oh, bunda dipanggilnya. Kenapa nggak mau sama Bunda? Bunda punya pacar. Pin. Udah punya pacar sama Pin? Mm-mm. Kata siapa? Kata berapa? Kata bapak. Bapaknya ngomong kayak gitu? Iya? Iya. Jadi kamu kesel sama Bunda? Kesel kenapa? Kesel. Kenapa nak?
kesel banget sama bunda. Kesel banget kenapa sayang? Dia bawa baju, tapi dia bawa baju, aku jangan dibawa-bawa. Kamu kesel bunda bawa baju tapi kamu nggak dibawa sekalian gitu? Enggak. Apa dong? Kamu kesel bunda bawa baju keluar dari rumah? Oh, harusnya tinggal bareng-bareng. Kalau misalkan bunda keluar dari rumah itu bawa baju, bawa kamu mau nggak? Aku nggak mau. Nggak mau. Maunya sama siapa? Aku mah tidur sama mami. Oh, tidurnya sama mami. Ratu, bisa baca nggak? Bisa baca alibata doang. Oh, itu ngaji sayang. Iya, alfabet bisa? Nggak bisa. Bisa. Usianya 8 tahun, harusnya kelas 2 SD, tapi Ratu belum bersekolah ya. Nanti kita coba koordinasi sama Dinsos ya Mbak. Iya. Nah, terus gimana nih Mbak? Kita ngobrol dulu ya. Tadi kenapa nggak mau ngomong sama suaminya? Tadi kan saya tanya tuh. Kan tadi saya udah jelasin, ini saya udah bantu malam-malam datang ke tempat mantan suami Mbak Ayu ya. Saya nggak tahu udah selesai atau belum, tapi kita kira kalau tidak ada nafkah lahir batin berapa bulan ya Mbak? Kayaknya 3 bulan, ini sedangkan udah 3 bulan lebih ya katanya ya. Berarti sebenarnya sudah pisah talak ya, gitu secara agama. Walaupun mungkin menurut bapaknya harus ada surat-surat dan lain-lain, tapi menurutku kalau namanya nikah siri itu nggak ada. Gitu di undang-undang juga nggak ada kan, seperti itu harus ada pernyataan surat dan lain-lain itu nggak ada, tidak diwajibkan. Nah, saya minta sekali lagi untuk Mbak Ayu jawab sejujur-jujurnya dan saya nggak mau ditutupin lagi ya. Jadi waktu itu Mbak Ayu pergi dari rumah itu ke tempat Alvin. Selaku dari media atau wartawan yang tadi menginformasikan ke kita, ya kan? Saya sekali lagi niat bantu Mbak Ayu, tapi kalau Mbak Ayu masih bohong, masih nutup-nutupin, kita nggak bisa bantu nantinya, ya? Jadi saya minta Mbak Ayu jujur. Nah, Mbak Ayu pacaran sama Alvin itu? Tadi awalnya enggak. Ya dong, itu pertuduhan. Benar, ya aku benarkan ya pacaran. Pacaran. Nah, pacaran lah tuh sama Alvin, ya kan? Kok bisa Alvin ngenalin sama si pengacara itu? Ya, tadi pengacara itu dibawa ke rumahnya Teh ceritanya gitu. Enggak dikenalin sama Alvin kan? Dia dikenalin sama Alvin tetap. Si laki-laki itu dikenalin sama Alvin? Dia tetap. Dia kenalin. Pas dikenalin itu kan aku pergi nyamperin ke Lagosok. Yang pengacara itu kan aku pergi nyamperin ke Lagosok habis dari rumahnya Teh. Udah jam 8 pagi itu. Tuh. Itu singkat cerita malamnya emang kita nikah sama satu ini gitu. Sama pengacara itu? Ya. Bukan. Pertanyaan saya berarti emang Mbak dari mantannya pengacara dari mantannya yang wartawan itu terus langsung diserahin ke yang pengacara itu? Itu tadinya mau dijodohkan tapi saya tadinya tuh kan berusaha nggak mau gitu, maksudnya itu bukan dijual bukan. Tapi Mbak udah kalau dijual itu kayak tadi yang namanya Teh Zubaida memang benar-benar menjual saya kalau Teh Zubaida itu. Tadi namanya dan sebagainya ada temen-temennya lagi. Ini aku apal orang-orangnya dan memang bukan pada malam itu datangnya, malam yang lain lagi tuh mereka pada datang. Tuh, itu mah benar kejadian nyata gitu, real gitu. Nah, Mbak sama Alvin pacarannya udah kayak gimana? Sama udah ngelakuin itu juga? Enggak, belum sama sekali.
Kalau sama aku nggak ngelakuin sama keras sama sekali seperti yang dituduhkan Gondrong enggak. Gitu. Tapi kalau misalnya ada buktinya gimana? Itu kan kejadian pertuduhan kan April kemarin. Tapi kalau ada buktinya Mbak berhubungan sama Alvin gimana? Makanya saya tanya, jawabin jujur aja. Berhubungan nggak ini sama Alvin? Nggak ada berhubungan nggak ada. Sama sekali nggak ada. Yang kata pengacara itu? Kalau yang laki-laki itu memang aku udah berbuang badan. Kalau yang laki-laki tadi itu yang itu. Nah, terus si pengacara itu hilang gara-gara apa? Hilang gara-gara yang tadi aku bilang. Ini kan khususnya itu kan tadi kan aku bilang aku bikin laporan juga di Polsek BSD tadi. Karena dia nggak mau turun ke kantor temennya, ceritanya nggak mau turun, aku dilakukan KDRT itu kayak digebukin, digamparin. Sama suami Mbak yang kelima? Ya. Emang Pak Gondongan tadi KDRT? Sebenarnya ada KDRT-nya, cuma dia nggak mau buka, mungkin Mbak saking takutnya, karena nih tadi juga udah ada emosi aku dengan petugas. Mbak, tapi logikanya kalau emang dia ada ngejual Mbak, duitnya katanya banyak ya, berapa? 80 juta? 80 juta apa 8 juta? 8 juta. Satu hari? Ya, satu hari itu. Kok rumahnya kayak gitu? Ya, tapi itu rumah segitu itu atas yang punya tanah itu tadi. Dia atas namanya, nama normal tadi. Bukan rumahnya dia, bukan itu. Ya, tapi kok rumahnya biasa aja kalau 8 juta? Satu hari? 8 juta satu hari, 30 hari berapa? Udah hampir 30. Nanti ada 100 juta? Hampir 200 mau 200. 200 juta? Bisa nyicil rumah gedung, Mbak? Nggak bisa sebenarnya, mungkin karena tadi kan aku bilang dipakai buat sehari-harinya anak-anak ini. Nggak mungkin dong berasa. Mbak, sehari-harinya anak, saya aja anak totalnya ada berapa, Mbak? 8. Sama bayi kan saat ini ya, ada 8, 7 sama Karin. Kita sekarang masih pegang anak ODGJ, Yuliani, itu 1, berarti 8 ya, 8 anak. Plus korban, tanda kutip yang dilakukan oleh bapak kandungnya, itu 2 ya. Satu lagi 11. Jadi kita totalnya ada 11 anak, 3 anak ABH, anak berhadapan hukum, terus sisanya anak asuh aku, 1 lagi bayi, baru berapa hari. Itu aja totali berapa Mbak perawatan? Sehari Nggak nyampe 8 juta, Bu. Ya karena kan dia kan tadinya kan sekolah juga mau dibantu sama yang namanya Ustadz ini, berhubung dari pihak pondoknya nggak mau nerima, terus kapan sampai dibalikin bajunya, seragamnya kayak aku balikin karena sebenarnya nggak mau nerima sekali. Pihak sekolahnya itu. Jadi benar nggak kamu sebenarnya ini dijual? Iya, dijual itu benar. Ini apa? Gini, kalau kamu sehari 40 orang, pasti kamu indikasi untuk terkena penyakit lain itu sangat besar. Apalagi ganti-ganti orang. Tidak menggunakan pengaman. Ya itu sebenarnya menggunakan, sebenarnya pada waktu itu kan habis
digunakan pengaman itu kan cuma sekali, udah pakai pengaman ya udah buang, pengaman ya udah buang tuh dipakai sebenarnya sama sekali nggak pakai. Kalau nggak pakai yang nggak bisa juga tuh ceritanya. Kamu ingat apa sih? Karena kamu ngomongnya kayak nginget. Mata kamu ke sebelah kanan soalnya. Iya. Di briefing siapa? Di briefing nih, feeling saya nih, kamu masih nggak jujur. Jadi kalau kamu mau sama kita, saya minta kamu jujur. Kamu harus bisa jujur. Kalau kamu nggak bisa jujur, kita nggak bisa bantu. Nanti dibalikin lagi ke Alvin. Kalau kita bantu sama Besok kita mau lapor polisi loh. Ya itu kan aku lagi ngomong jujur, aku juga nggak ada yang Besok ditanya lagi aja Mbak. tutupin. Konsisten apa enggak, kita lihat dulu. Ya. Ya udah itu aja. Siapa namanya, Ratu, ada yang mau diomongin nggak? sama Bunda. Ratu. Nikah, Om Alvin nikahin dia, nikahin. Om Alvin nikahin Bunda. Atau mau Om Alvin nikahin Bunda? Kenapa? Adanya dia akan hidup, adanya nikah di sana. Kok gitu ngomongnya Aku Mbak? lihat, ada kan aku lihat. Lihat apa? Lihat bunda gimana lagi pacaran lagi nikah. Aku lihat videonya lagi nikah. Oh, kamu lihat videonya ibu lagi nikah. Oh itu videonya, aku bawa ceritanya bukan nikah sama Alvin, itu tuh dinikahin sama namanya tadi, acara itu tadi. Tuh. Tapi bukan di situ kejadiannya nih, aku nikah di rumah mantan mertua aku tadi yang di Pulau Mutiara itu. Jam 11 malam aku nikahnya di Pulau Mutiara itu. Gitu. Aku pun hanya sebagai wali doang tuh. Enggak, kenapa buru-buru nikahnya sama yang kelima? Kenapa? Karena tadi kan aku ngomong dia cuma nikah cuma melampiaskan hawa nafsunya saja. Di situ udah aku udah tinggalin bener-bener. Pas 3 bulan ini udah 3 bulan ini aku udah ditinggalin, lepasin deh. Oke, ya udah itu aja. Jadi kita lihat aja ya hasilnya ya, Mbak. Besok biar bikin laporan aja, biar nanti pihak dari kepolisian yang mengusut semuanya. Karena mungkin di kita nggak mau jujur, mungkin nanti di pihak yang berwajib ibunya akan lebih terbuka kali ya Mbak. Iya. Nggak tahu sih, tapi aku memiliki kapasitas saja dalam menanyakan, karena manusia bisa bohong, manusia bisa menutupi. Saya pun bukan cenayang ya, yang bisa tahu isi hati ibunya yang sebenarnya seperti apa gitu. Gitu aja sih kalau dari aku. Ada yang tambahin nggak Mbak? Jadi kita juga udah capek ya guys, capek banget tadi pagi kita. Jadi kita istirahat dulu, biar besok kita ada bagi tugas juga terkait penanganan kasus-kasus kita. Yang jelas masih lumayan padat banget yang kita lakuin. Doain ya, kita sehat-sehat, terus lancar semuanya kita lakuin. Dan kita dikasih kemudahan dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, Oke, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't cover me, babe. Your shadow's hanging over me. Breathe.